Bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, syukur terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kami, Tuhan sudah memberi berkat buat kami. Syukur terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Syukur terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami, Engkau yang layak kami sembah. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Syukur terima kasih Tuhan. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas.
selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan dalam hidup ini Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Sungguh Kau yang layak Tuhan. Yesus, syukur, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak Yesus, haleluya. Syukur, terima kasih Yesus. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus, kami sembah. Syukur, haleluya. Yesus, syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur, terima kasih Tuhan. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang ada amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Saat ku tak melihat, percaya, ku percaya Tuhan, ku percaya kasih-Mu, kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya Tuhan, ku percaya kasih-Mu sertaku. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa sebelum kita mendengar renungan firman pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap pribadi kehidupan kami, boleh menguatkan dan meneguhkan kami menghadapi hidup-hidup ini yang makin tidak mudah. Tapi kami percaya ketika Tuhan bersama-sama kami, Tuhan akan mempermudahkan langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Praise and Worship, dan juga kepada pemain musik, dan juga kepada tim online yang sudah bersama-sama melakukan pelayanan pada pagi hari ini. Dan kita sebentar akan mendengar firman Tuhan. Saya berdoa dan saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti dalam video online dalam ibadah raya pada pagi hari ini, baik di gereja ataupun di rumah, semua saudara dalam keadaan siap. Yaitu saudara siap, saudara untuk bagaimana saudara menghadap kepada Tuhan. Saudara, karena itu akan memberikan saudara dalam kehidupan ini, ketika saudara menghormati Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Nah, mari sama-sama pada pagi hari ini ketika saya coba untuk menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa biar apa yang Tuhan inginkan bagi kami tim gembala untuk menyampaikan bagi setiap saudara yang mengikuti dalam video online ini betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mudah saudara untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang sesuai kehendak Tuhan, tapi itu perlu pergumulan, perlu kontemplasi, dan perlu saudara untuk perenungan, sehingga saudara, setiap saudara yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, saudara menghadapi hidup ini yang makin tidak mudah, saudara akan dipermudah oleh Tuhan. Nah, saudara, ketika saya berdoa, Tuhan taruhkan dalam hati saya melalui Roh Kudus-Nya, yaitu suatu tema yang hari-hari ini kita hadapi, yaitu spiritual untuk menghadapi new normal. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, kita berbicara tentang new normal yang hari-hari ini bagi setiap kita, bangsa Indonesia ataupun di seluruh dunia menghadapi. Dan kalau kita berbicara tentang new normal, itu adalah hal daripada bagaimana tentang PSBB, ya, tentang pandemi COVID-19 ini yang melanda. Bukan hanya melanda di Indonesia, bukan hanya melanda di kota Surabaya, bukan hanya melanda saudara di kota Jawa, di provinsi Jawa Timur, bahkan seluruh dunia. Saya ingat ketika Maret
pandemi COVID mulai masuk Indonesia. Dan saudara, beberapa negara akhirnya saudara melakukan lockdown. Saudara, mereka berantisipasi dengan tentang kesehatan ini. Dan saudara, negara India, negara Malaysia, dan ketika melanda Indonesia, saudara, beberapa orang untuk menganjurkan tentang lockdown. Saudara, akhirnya saudara, Indonesia saudara mengambil daripada PSBB, saudara. Dan ketika PSBB saudara dilakukan, saudara, baik di kota-kota saudara, dan sampai bulan Maret, sampai saudara di kota Surabaya terjadi PSBB sampai 3 kali, saudara. Dan kita melihat bahwa akhirnya diputuskan untuk new normal, dan kota Jakarta masih transisi untuk menuju new normal. Mengapa saya hendak menyampaikan seperti ini? Karena kita akan melihat inilah yang ada terjadi di dalam negara yang kita cinta ini, dan juga terjadi di lokal kota Surabaya. Dan saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan, dari apa yang firman Tuhan hendak katakan, bagaimana setiap kita ketika menghadapi new normal seperti ini. Ya, Tuhan berkehendak apa bagi setiap kita secara pribadi. Memang tidak mudah ketika menghadapi hari-hari seperti ini. Tapi ketika kita mau belajar kepada firman, kita mau melakukan kepada firman Tuhan dengan kesungguhan hati, maka saya berdoa Tuhan akan membuka jalan bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gereja yang beribadah, baik yang ada di rumah masing-masing beribadah dalam ibadah online. Dan kita akan melihat spiritual untuk menghadapi new normal ini. Di dalam ayat ke-15 dikatakan, sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Ya, cara hidupmu. Kemudian dikatakan, jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijak. Efesus pasal 5 ayat 15. Ya, saya bacakan di dalam terjemahan sehari-hari. Ya, perhatikanlah dengan baik ya cara hidupmu. Ya, sama seperti orang-orang yang hidup dengan bijak. Nah, kata-kata cara hidupmu ini menggerakkan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan tentang tema spiritual, ya, untuk menghadapi new normal ini. Dan mari kita sama-sama akan melihat apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana orang percaya ya menghadapi new normal ini secara spiritual. Dikatakan yang pertama adalah hiduplah seperti orang yang bijak. Nah, kata-kata bijak atau wise itu berbicara tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Umur tidak menentukan seseorang untuk menjadi bijak. Ada orang yang umurnya sudah lanjut, tetapi dalam sikap, tutur kata, dan tindakannya itu kadang-kadang bisa seperti kekanak-kanakan. Bahkan ada anak muda yang dalam perkataannya, dalam tindakan, dalam sikapnya itu menunjukkan wise. Sekolah juga tidak bisa menentukan kita untuk menjadi bijak. Ada orang yang sekolahnya sampai S1, S2, S3, tetapi sikap tindak tanduknya tidaklah juga menunjukkan untuk menjadi bijak. Bahkan ada orang yang sekolahnya cukup sampai SMA, tetapi dalam sikap dan tindak tanduknya menunjukkan bahwa kata-katanya adalah kata-kata yang bijak. Kata-kata bijak
Suatu saat Raja Salomo pernah dihadapkan untuk memutuskan ketika ada dua orang ibu yang sama-sama punya anak bayi. Dan ibu yang satu tiba-tiba terjadi anaknya meninggal. Dan ibu yang satunya anaknya masih sehat. Dan kemudian dua ibu ini bertengkar. Dan dalam pertengkaran itu mereka saling mengklaim bahwa ini bayiku. Ibu yang A mengatakan ini bayiku. Ibu yang B juga mengatakan ini bayiku. Dan akhirnya dihadapkan kepada Raja Salomo untuk memutuskan. Dan ketika Raja Salomo dihadapkan untuk memutuskan seperti itu, Raja Salomo mengatakan, baik begini saja, bawa ke anak itu yang masih hidup kepada aku. Dan aku akan membelah jadi dua. Dari kepala sampai ke perut diberikan kepada ibu A. Dan dari perut sampai ke kaki diberikan kepada ibu B. Dan akhirnya ibu A mengatakan, jangan Tuan, jangan Raja, berikan aja anak ini kepada ibu B, aku tidak apa-apa. Dan akhirnya Raja Salomo tahu bahwa tidak ada seorang ibu yang sampai hati untuk anaknya dibelah seperti itu. Dan ibu itu akhirnya memberikan bayi ini kepada ibu si A. Dan ibu si B karena menginginkan bayi orang lain, ibu si B mengalami penghukuman. Jadi bijak, hikmat, arif, itu bahasa Yunaninya adalah Sophia. Artinya begini, ketika dalam kehidupan ini kita mengalami problema, kita mengalami problema, tantangan, bahkan mengalami kesulitan. Dan bagaimana kita secara bijak bisa memberikan jalan dalam penimbangan, dalam mempertimbangkan, dalam mengambil keputusan. Dan keputusan itu adalah keputusan yang adil dan benar dan bijak. Itu adalah artinya tentang bijak. Saya masih ingat ketika istri saya mengalami sakit, yaitu sakit daripada lehernya timbul benjolan. Apa itu istilahnya? Steroid. Dan ketika itu istri saya coba berbicara kepada beberapa dokter. Dan akhirnya dokter A, dokter B, sampai kepada dokter C, sampai beberapa dokter. Dan ketika kita coba berdoa bersama-sama biar Tuhan memberikan dalam masalah problem yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi ini, supaya dipertimbangkan, didoakan, dan diambil satu keputusan yang benar. Dan akhirnya kita memilih seorang dokter yang memang banyak hal untuk bisa melakukan operasi dengan baik. Dan sampai saat ini, kalau saya melihat istri saya lehernya tidak ada bekas operasinya. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi dalam kehidupan ini. Menghadapi hari-hari seperti ini, saya berdoa, saudara, seperti tema firman Tuhan, yaitu bahwa hadapi new normal ini dengan hal-hal yang Alkitab katakan, spiritual katakan, melalui Alkitab yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, yaitu hidup bijak, hidup arif, dan hidup berhikmat. Dalam pertimbangan, akhirnya diputuskan sesuatu yang putusan yang paling benar. Saya melihat beberapa hal terjadi. Tadi pagi pun saya mendengar ada seseorang yang tiba-tiba ya sehat, tapi tiba-tiba meninggal. Ya. Dan juga ketika saya ada tim penghiburan, ada di satu tempat, saya baru bertemu. Tapi tadi katakan juga
Kemarin diberi kabar juga meninggal. Saya bukan menakut-nakuti jemaat, tapi inilah yang terjadi. Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan, saya berdoa hikmat Tuhan ini menggerakkan saudara untuk mengambil satu keputusan yang baik dan benar dan adil dan ada kebenaran. Puji Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar bagaimana menghadapi new normal ini secara spiritual melalui Alkitabiah. Yang kedua kita melihat dikatakan oleh firman Tuhan adalah dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, hidup dengan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Setiap orang diberikan waktu Tuhan sama. Baik saudara yang beribadah di gereja, baik saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Saudara diberikan waktu 24 jam satu hari. Saudara diberikan waktu satu hari, 1 jam saudara 60 menit. 1 menit saudara 60 detik. 1 bulan saudara 30 atau 31 hari. Dan 1 tahun saudara 356 hari. Tidak ada kurang, yang tidak ada yang lebih. Tetapi saudara, bagaimana kita mempergunakan waktu itu dengan baik, itulah yang menentukan saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghadapi saudara kondisi dengan cara hidup yang baik yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita berbicara tentang waktu, saudara, bahasa Inggrisnya time. Saudara, bahasa Yunaninya ada beberapa pengertian tentang waktu, saudara. Saudara, waktu yang pertama, saudara, adalah waktu berbicara tentang kronos. Itu kronos, saudara, setiap waktu yang kita lewati, yang seperti saya katakan tadi, 1 hari 24 jam. 1 jam, saudara, 60 menit. Makanya ada istilah kronologi, saudara. Dan itu tidak bisa diubah, saudara, dalam pengertian kronologi ini. Ada waktu, saudara, ayan. Ada waktu, saudara, yaitu kekal. Waktu alfa dan omega. Waktu kekekalan. Hidup kita di dunia dibatasi oleh waktu. Firman Tuhan berkata kalau kuat, hidup kita ini 70-80 tahun dan selebihnya adalah kasih karunia. Dan saudara, kita akan masuk kekekalan. Dan kekekalan itu adalah waktu yang berbicara tentang ayan. Ada waktu yang tentang hora, yaitu titik dan sebagainya. Dan saudara, firman Tuhan berbicara, saudara, waktu ini adalah kairos, yaitu kesempatan. Waktu ini tidak dapat, saudara, diulang lagi dalam hidup ini. Dan saudara, saya berdoa, hari-hari seperti ini, gunakan setiap waktu dengan baik. Yang sekolah, studi, gunakan studi dengan baik. Meskipun hari ini, saudara, kita melihat studi, saudara, mungkin secara Zoom, secara online, saudara. Tapi lakukan yang terbaik. Dan saudara, apa yang saudara cita-citakan tercapai. Saudara yang bekerja, gunakan waktu bekerjanya dengan baik. Ya. Dan saudara, firman Tuhan berkata, saudara, mengapa kita perlu mempergunakan waktu yang ada ini dengan baik, saudara? Pertama, saudara, karena hari-hari ini, saudara, yang kita hadapi adalah hari-hari yang jahat. Ya. Yang kedua, kenapa, saudara, Tuhan menghendaki kita menggunakan waktu dengan baik supaya kita tidak bodoh. Ya, artinya kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, firman Tuhan berkata bodoh, saudara. Tapi ketika kita mempergunakan waktu, setiap waktu dengan baik, Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Mengapa kita perlu menggunakan waktu dengan baik? Kalau saudara menggunakan waktu dengan baik, dalam ayat 17 dikatakan kita akan mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat yang di gereja, amin, mau mempergunakan waktu dengan baik. Jemaat yang di rumah mau mempergunakan waktu dengan baik. Ya. Puji Tuhan. Jadi hal yang kedua kita belajar bagaimana ya sebagai orang percaya secara spiritual menghadapi new normal yang kita hadapi hari-hari ini. Kita akan melihat yang ketiga. Dikatakan ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur
Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi yang ketiga, kita belajar bagaimana kita secara spiritual menghadapi hidup yang kita alami saat-saat seperti ini. Ya, new normal yang kita alami saat seperti ini. Yang ketiga adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Dalam hidup ini ada dua yang harus kita membuat keputusan. Ya, apakah kita ingin dipimpin Roh Kudus? Apakah kita ingin dipenuhi Roh Kudus? Ataukah kita berjalan dengan keinginan daging? Ada satu ilustrasi yang menggambarkan ketika seseorang mempunyai 2 ekor anjing. Katakanlah satu anjing yang putih dan yang kedua adalah anjing yang hitam. Dan suatu saat anjing hitam berkelahi dengan anjing putih. Dan anjing hitam yang menang. Dan suatu saat juga anjing putih berkelahi dengan anjing hitam, anjing putih yang menang. Dan selidik punya selidik. Ketika anjing hitam diberi makan yang banyak, maka anjing hitam itu yang menang. Dan ketika anjing putih diberi makan yang banyak, anjing putih itu yang menang. Dalam kehidupan itu seperti ini ada dalam kehidupan kita. Apa yang kita makan secara rohani dalam hidup ini. Ya, kalau keinginan daging memuaskan hawa nafsu yang kita kerjakan terus-menerus, maka itulah buah-buah yang akan ada dalam kehidupan kita. Ya, kalau keinginan daging kita lakukan, firman Tuhan mengatakan akan ada percideraan, akan ada permusuhan, akan ada kebencian, dan akan ada dendam dan iri hati, dan persengketaan. Tapi ketika kita hidup dalam roh, ya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam membaca firman Tuhan, maka akan ada buah-buah roh yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Hidup itu adalah keputusan. Ketika keputusan kita untuk memberikan kehidupan ini dengan makan makanan rohani, maka itulah terjadi buah roh dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Doa saya menghadapi hari-hari seperti ini, kita perlu terus-menerus dituntun oleh Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita melihat hal yang keempat, hal yang dikatakan ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi yang ketiga, bagaimana secara spiritual kita sebagai orang percaya menghadapi hari-hari seperti ini. Ya, tadi permulaan mengatakan biar cara hidupmu yang baik. Dan tentunya menghadapi new normal yang kita hadapi, Tuhan menghendaki cara-cara hidup yang baik. Di antaranya yang keempat ini adalah ucaplah syukur senantiasa. Mengucap syukur dalam keadaan semua baik mudah. Mengucap syukur dalam keadaan keluarga harmonis mudah. Mengucap syukur dalam keadaan keuangan dalam tercukupi mudah. Tetapi ketika semua tidak seperti itu, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Dan firman Tuhan mengajarkan dalam 1 Tesalonika juga mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika seseorang untuk mengambil keputusan bukan mengucap syukur, berarti dia mengambil keputusan untuk mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan sesama, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Orang-orang yang seperti itu yang terjadi adalah seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dan mereka dibawa oleh pimpinan Nabi Musa. Dan firman Tuhan berkata, selama 40 tahun, akhirnya karena mereka bersungut-sungut, karena mereka selalu mengeluh, kekurangan air, mereka mengeluh. Makanan tidak cocok, mereka juga mengeluh. Dan akhirnya apa yang terjadi? 1 Korintus 10 ayat 10. Coba dibuka, 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka diminasakan oleh malaikat maut. Saudara, saya pernah ziarah ke Israel, dan saudara dari Mesir menuju ke Israel,
Pada waktu itu kita perjalanan 1 hari sampai. Dan menurut penyelidikan ahli-ahli teologi mengatakan, untuk Mesir ke Israel kalau membawa 3 juta bangsa Israel, itu perlu waktu 3 tahun. Tetapi mengapa sampai 40 tahun mereka berputar-putar di padang pasir? Ya, tanah Kanaan dan tidak masuk ke tanah Kanaan. Bahkan yang masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb dan bangsa Israel yang berumur di bawah 20 tahun. Yaitu karena bersungut-sungut, ya karena mengeluh. Saya berdoa. Dan saudara, coba saudara kasih, saudara yang live chat ya, saya ingat. Saudara kasih saudara dengan teks saudara mengucap syukur senantiasa. Saudara yang beribadah dalam ibadah online, saudara, saya hari ini melihat ada live chat saudara. Coba saudara kasih dengan tagline mengucap syukur senantiasa. Sudah dilakukan bagi jemaat yang beribadah di rumah ataupun di gereja yang saudara lihat dalam live chat saudara. Katakan dengan teks saudara, ya, mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Ketika seseorang mengucap syukur, itu ada atmosfer yang positif di dalam kehidupannya. Saya ulangi ya, ketika seseorang bisa mengucap syukur, ada atmosfer yang positif dalam kehidupannya. Tapi ketika seseorang mengeluh, bersungut-sungut, maka ada atmosfer yang negatif yang di sekeliling kehidupannya. Mengapa? Karena menurut penyelidikan secara jasmani, secara ilmu kedokteran, ketika seseorang mengeluh, bersungut-sungut, kepahitan, kepedihan hati, dan segala macam yang ada dalam hatinya, baik dendam, iri hati yang tidak dibereskan, maka itu yang muncul dalam hati dan hidupnya adalah hormon kortisol. Dan itu yang menimbulkan sakit penyakit timbul dalam tubuhnya. Tapi ketika seseorang bisa bersyukur, ketika seseorang bisa berbahagia dan bersuka cita, maka akan ada hormon, yaitu hormon endorfin dan hormon dopamin yang membuat seseorang itu berbahagia. Saya berdoa, ayo coba sekali lagi kasih tagline mengucap syukur senantiasa. Amin. Halo, yang beribadah, mengikuti ibadah online, coba kasih tagline itu. Nah, kita akan melihat yang kelima terakhir. Jadi sekali lagi saya ulangi, bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi hari-hari seperti ini, dan seperti ayat 15 mengatakan cara hidup yang baik. Ya, kita menghadapi new normal yang kita hadapi. Ya, kita tetap supaya menghadapi dengan apa yang Tuhan inginkan secara spiritual, supaya kita menjadi lebih daripada pemenang. Hari-hari ini ada juga yang mengatakan secara bergereja, kita sudah melewati selama kita masuk pandemi COVID-19 ini bulan Maret, dan kita tidak ada ibadah offline. Dan kita melakukan ibadah online ini sampai sekarang bulan 7, bulan Juli, jadi selama 4 bulan. Dan ada yang mengatakan, ya bertanya kepada kita tim gembala, kapan kita bisa ibadah offline. Saudara berdoa, saudara, supaya kalau protokol-protokol kesehatan sudah siap, dan kita juga baru membeli tentang alat ATM mini ini, dan kita mengharapkan semua persiapan secara bergereja, ya, dengan splitter yang sudah kita beli bisa dilakukan, dan semua TV bisa dinyalakan dengan secara digital, dan itu perlu juga segala dana. Dan saudara berdoa agar semua bisa dilakukan yang terbaik. Amin. Sudah kasih tagline-nya mengucap syukur senantiasa. Kita melihat hal yang kelima, yang terakhir. Dikatakan ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Dalam terjemahan lama dikatakan sambil menaklukkan dirimu kepada sama sendiri dengan takut akan Yesus Kristus. Dalam terjemahan aslinya, rendahkan diri ini bukan berarti sesuatu yang negatif, rendah diri. Ya. Tetapi pengertian rendah diri ini menaklukkan diri. Itu submit. Jadi atau kata lainnya taat. Kalau kita belajar firman Tuhan, anak-anak taat dan hormat kepada orang tua, mereka akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudara yang menjadi anak yang masih punya orang tua, saudara taat dan hormati orang tua, saudara akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Mari yang ibadah online katakan yang kelima, kita taat kepada otoritas. Seorang hamba harus taat kepada tuannya. Ya, dalam kitab Efesus juga mengatakan, jemaat menundukkan diri kepada Kristus. Dan banyak berbicara tentang ketaatan. Ketika kita taat, ada payung rohani dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memberontak, dan payung itu akan dilalukan dan kita akan kena panah daripada si jahat. Berbicara tentang ketaatan, suatu saat di dalam kapal yang berlayar, dan pada waktu itu kapal itu sedang menghadapi badai, dan para pimpinan kapal nakoda melihat ada satu bahaya yang sedang dihadapi oleh ABK dalam angin yang kencang. Pimpinan kapal itu mengatakan semua tiarap. Dan mereka tidak tahu apa-apa. Anak buah kapal tidak tahu apa-apa. Tapi karena mereka mendengar teriakan daripada otoritasnya, anak buah kapal semua tiarap. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ada seling satu yang besar, yang terlepas dari tiangnya. Dan seling itu ketika kena angin berputar-putar di atas kepala anak buah kapal yang semua sudah tiarap. Saya tidak pernah bayangkan ketika ada anak buah kapal yang satu klaim, yang satu protes, kenapa aku harus tiarap? Aku berdiri saja. Dan yang terjadi adalah anak buah kapal itu akan kena seling itu dan akan menimpa kecelakaan dan bahaya dalam kehidupannya. Mari, saya melihat hari-hari seperti ini. Dan saya baru melihat kemarin Bapak Presiden Jokowi mengatakan di Indonesia yang kena COVID sudah 70.000 lebih. Dan beberapa minggu ini ada yang 2.000, ada yang 1.000 lebih. Dan saya melihat adanya ketidaktaatan melakukan protokol-protokol kesehatan. Ada yang disuruh pakai masker mengatakan tidak perlu aku pakai masker. Dan itu terjadi. Sehingga akhirnya betul-betul meninggal kena COVID-19. Inilah hal-hal hari-hari ini yang kita hadapi. Saya berdoa, mari jemaat Tuhan, mari semua yang ikut ibadah dalam ibadah online pada pagi hari ini, dalam live chat saudara katakan, hidup dalam ketaatan diberkati Tuhan. Amin. Halo, sudah melakukan? Hidup dalam ketaatan diberkati Tuhan. Tapi hidup dalam pemberontakan, akan terjadi kecelakaan dalam hidup setiap kita. Ya, saudara, gereja ini saudara ada pemimpin, ada tim gembala yang sudah ditatapkan. Saudara belajar bertaat. Saudara support setiap kita. Saudara support tim gembala. Supaya saudara gereja ini menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi gereja yang maju. Yang Tuhan inginkan setiap kita dalam kehidupan ini menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. 5 hal ini, biar saudara tanamkan dalam hati saudara, itu bagaimana kita menghadapi hari-hari ini, supaya kita menghadapi dengan cara hidup yang baik. Menghadapi secara spiritual, menghadapi sesuai dengan Alkitabiah, untuk saudara bisa dihindarkan daripada segala kecelakaan yang bisa terjadi.
Sebetulnya bukan hanya pandemi ini, saudara. Banyak terjadi kejahatan di mana-mana. Dan tidak ada seorang pun, saudara, yang bisa tahu apa yang terjadi. Tapi ketika saudara hidup dalam wise, ketika saudara hidup dalam penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan saudara menggunakan waktu dengan baik. Dan yang keempat adalah mengucap syukur senantiasa dan taat kepada otoritas. Saudara akan mengalami perjalanan hidup kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan berikan dalam setiap pribadi kehidupan saudara semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan nyanyi pujian tadi dan kita sebentar akan masuk dalam penyembahan. Haleluya. Percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Haleluya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, Yes Lord. Percaya. Mari saudara yang ada di gereja, saudara bisa menyanyi dengan berdiri. Bagi setiap saudara yang ibadah online, saudara mari hormati Tuhan. Saudara bisa berdiri, saudara katakan ketika saudara mengangkat tangan, saudara merasakan hadirat Tuhan di rumah saudara. Padamu, Yes Lord, percaya, ku percaya yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya pada lampaui segala masalahku. Lampaui segala masalahku. Sekali lagi, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Mari sembah Dia. Kami sembah, kami menyembah. Ya la la la. We praise you, Lord. Kami sembah, kami menyembah. Ya la 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 la. Ya la la la.
hadapi Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan menjamah saudara. Beribadah dengan baik. Roti makanan diberkati oleh Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Air minuman saudara diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesehatan dalam hidup saudara. Yes Lord. Haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Siap la 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 la. Siap la 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 la. Kami sembah. Kami sembah. Ya la 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 la. Siap la 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 la. Percaya. Percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran. Percaya padamu, oh haleluya. Percaya, ku percaya. Lampaui segala masalah, lampaui segala masalah, lampaui segala masalah, lampaui segala masalah. Percaya padamu. Oh haleluya, haleluya, Hamba-Mu dibatasi oleh waktu dan ruang untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi biar Roh Kudus menjelaskan lebih lanjut dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang beribadah dalam ibadah online pada pagi hari ini. Ketika menghadapi hari-hari seperti ini, biar cara hidup kami benar di hadapan Tuhan. Sehingga dalam masa-masa seperti ini, masa-masa new normal yang kami hadapi yang tidak mudah. Tapi ketika kami melakukan secara alkitabiah, secara spiritual, hadapi new normal ini, Tuhan akan memberikan berkat secara ilahi. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang sudah beribadah dalam ibadah online, baik yang di gereja ataupun yang di rumah masing-masing. Ketika mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan dan mulai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ketika kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Tuhan akan memberkati keluarga kami. Tuhan akan memberkati pekerjaan kami. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati semua yang sudah ambil pelayanan pada pagi hari ini. Baik tim praise and worship, baik pemain musik, baik tim online yang sudah Tuhan tentukan, biar mereka boleh bertambah-tambah secara kualitas melayani Tuhan, boleh bertambah-tambah secara mutu dan talenta dikembangkan terus-menerus, dan Tuhan akan makin memakai setiap mereka. Dan berkati semua jemaat-Mu yang sudah beribadah, orang-orang percaya sudah beribadah dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua mengangkat tangan. Tuhan akan memberkati hidupmu, menjagai dan mengawalimu.
Tuhan akan menyinari kehidupanmu, memberikan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan akan memberkati kehidupanmu, memberikan damai sejahtera-Nya. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai semua saudara yang sudah beribadah, baik beribadah di gereja ini ataupun beribadah secara online di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.